Oke, kita mulai ya. Pernah dengar soal legenda Paku Tanah Jawa? Nah, ini bukan sekadar cerita kuno loh. Di baliknya ada sebuah kunci buat ngebuka filosofi yang luar biasa besar. Tentang dari mana asal kita semua. Yuk, kita bedah bareng. Coba deh bayangin sejenak, gimana jadinya kalau sebuah pulau sebesar Pulau Jawa tiba-tiba lepas, ngambang gitu aja di lautan luas, kok ombang-ambing. Kedengarannya kayak film fiksi ya, tapi buat orang Jawa kuno, ini tuh ketakutan yang nyata banget. Jadi menurut kepercayaan mereka dulu, Pulau Jawa ini dianggap nggak stabil, terlalu ringan. Kayak seolah-olah bisa hanyut kapan aja kalau kena ombak besar. Bisa bayangin kan, hidup di dunia yang rasanya bisa berantakan kapan saja? Nah, melihat kondisi yang genting ini, para dewa di kayangan pun jadi khawatir. Mereka mikir, wah ini nggak bisa dibiarin. Sesuatu harus dilakukan. Pulau ini butuh fondasi yang kokoh, biar peradaban bisa tumbuh di atasnya. Dan solusinya? Wah, ini dia yang luar biasa. Para dewa memutuskan untuk menancapkan sebuah paku raksasa. Paku ini ditancapkan sampai ke jantungnya pulau, menembus inti bumi buat mengikat Jawa biar nggak kemana-mana lagi. Oke, jadi kita udah dengar soal paku raksasa ini kan? Nah, di bagian pertama ini kita bakal fokus ke situ. Tapi, paku ini wujudnya bukan besi biasa loh. Wujudnya adalah sebuah gunung yang legendaris. Gunung yang dimaksud ini lokasinya ada di tengah-tengah Pulau Jawa, lebih tepatnya di Magelang. Namanya Gunung Tidar. Dan julukannya keren banget, Pakuning Tanah Jawa. Artinya yaitu tadi, paku yang menahan Tanah Jawa. Ini semacam jangkar kosmisnya pulau ini. Tapi, nah ini dia yang menarik. Cerita legenda ini ternyata cuma pembukanya aja, cuma pintu gerbang. Karena di baliknya ada konsep yang jauh lebih dalam. Konsep tentang perjalanan alam semesta itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam lagi ya. Kita akan lihat filosofi yang jadi intinya. Konsep ini dikenal dengan nama Sangkan Paraning Dumadi. Jadi, apa sih Sangkan Paraning Dumadi itu? Simpelnya, ini adalah sebuah pandangan hidup. Sebuah filosofi yang mengajarkan kalau segala sesuatu di alam semesta ini, kita sebagai manusia, alam, bahkan peradaban pun punya perjalanan yang lengkap. Ada titik awal, ada prosesnya, dan ada tujuan akhirnya. Biar gampang, kita pecah jadi 3 tahap ya. Yang pertama, itu Sangkan. Artinya asal-muasal, dari mana semuanya datang. Terus yang kedua ada Dumadi. Ini adalah kehidupan kita sekarang, proses penciptaan, eksistensi, dan terakhir Paran, yaitu tujuan akhir tempat semuanya akan kembali. Jadi, ini adalah sebuah siklus yang sempurna. Oke, filosofinya keren. Tapi pertanyaannya, gimana sebuah konsep yang kedengarannya abstrak ini bisa sampai membentuk kerajaan dan peradaban yang nyata? Nah, jawabannya ada di cara mereka melihat dunia di sekitar mereka. Buat masyarakat Nusantara kuno, gunung itu bukan cuma tumpukan batu dan tanah loh. Bukan. Gunung itu dianggap sebagai poros dunia, tempat yang sakral. Di sanalah dunia manusia dan dunia para dewa bisa bertemu. Jembatan antara kita yang fana dengan yang abadi. Konsep ini jadi makin kuat lagi waktu pengaruh Hindu-Buddha masuk. Dari sana kan ada cerita tentang Gunung Mahameru yang dipercaya sebagai pusatnya alam semesta. Nah, orang Jawa kuno mengadapsi ide ini. Mereka mulai melihat gunung-gunung di sekitar mereka sebagai miniatur atau perwujudan dari Mahameru. Dan dari kepercayaan inilah, lahir konsep Dewa Raja. Jadi, seorang raja itu bukan lagi cuma pemimpin politik biasa. Dia dianggap sebagai titisan dewa, perwujudan kehendak ilahi di bumi. Dialah penghubung suci antara langit dan daratan. Buktinya, banyak banget dalam sejarah. Lihat saja kerajaan besar seperti Mataram kuno. Mereka membangun monumen-monumen megah, kayak Candi Borobudur, Candi Prambanan. Dan itu semua bukan cuma tempat ibadah loh. Itu juga semacam peta spiritual yang menggambarkan perjalanan kosmik tadi. Oke, jadi kita udah ngomongin legenda paku, gunung yang sakral, sampai raja yang dianggap dewa. Apa sih benang merahnya dari semua ini? Nah, ternyata semuanya mengerucut pada satu ide utama. Dan ide itu adalah keseimbangan. Atau keseimbangan. Orang Jawa kuno percaya banget kalau keharmonisan dunia ini ya bergantung pada kemampuan kita, manusia, untuk menjaga keseimbangan dalam segala aspek kehidupan. Keseimbangan ini cakupannya luas banget. Misalnya, keseimbangan antara manusia dengan alam. Antara dunia yang bisa kita lihat dengan mata telanjang dengan dunia gaib yang tak terlihat. Atau antara kekuatan seorang pemimpin dengan kebijaksanaannya. Semuanya harus seimbang, harus selaras. Kenapa? Karena kalau keseimbangan ini goyah,
dunia bisa kembali ke kondisi awalnya yang kacau balau. Ingat kan legenda di awal tadi soal Pulau Jawa yang terombang-ambing? Nah, persis seperti itu. Jadi mitos itu sebenarnya pengingat abadi tentang betapa pentingnya harmoni. Baik, di bagian penutup ini kita akan kembali lagi ke titik awal kita, kembali ke sebuah gunung yang mungkin terlihat kecil tapi punya warisan yang luar biasa besar. Sampai hari ini, Gunung Tidar itu masih berdiri dengan tenang di Magelang. Mungkin banyak dari kita yang lewat, nggak sadar kalau gunung yang kelihatannya kalem ini ternyata menyimpan legenda raksasa tentang cara para dewa menjaga keseimbangan alam semesta. Pada akhirnya, baik legenda Paku Jawa maupun filosofi Sangkan Paraning Dumadi, semuanya adalah sebuah pengingat buat kita. Pengingat bahwa hidup kita ini cuma sepotong kecil dari sebuah perjalanan kosmik yang jauh lebih besar, dari titik asal menuju tujuan akhir. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Kalau dulu Gunung Tidar adalah paku yang menstabilkan dunia Jawa kuno, kira-kira apa ya paku yang menjaga dunia kita sekarang tetap seimbang? Di tengah semua perubahan ini, apa sih yang jadi pegangan kita? Coba deh kita renungkan sama-sama.